Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sekarang, silahkan kalian buka buku paket matematikanya halaman 44. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bab 2 mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dibuka buku paket matematikanya? Sekarang Ibu akan jelaskan materi yang pertama yaitu pangkat 2. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan cacah. Salah satunya yaitu perkalian. Perkalian dua bilangan yang sama itu dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2. Contohnya, 4 dikali 4. Itu dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2, yaitu menjadi 4 pangkat 2 atau bisa dibaca juga 4 kuadrat. Jadi angka 2-nya ditulis di sebelah kanan atas. Contoh lainnya, misalnya 6 dikali 6. Perkalian dua bilangan yang sama ya. Bentuk pangkat 2-nya yaitu, ya benar, 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat. Nah, sekarang kita tulis hasil dari pangkat 2 bilangan 1 sampai 10. 1 pangkat 2 artinya 1 dikali 1. Sama dengan berapa? Ya, 1. Betul, sangat mudah ya. Selanjutnya, 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, benar. 4. Selanjutnya, 3 pangkat 2. Artinya, 3 dikali 3. Berapa 3 dikali 3? Ya, 9. Betul ya. Selanjutnya, 4 pangkat 2. Artinya, 4 dikali 4. Berapa 4 dikali 4? Ya, betul. 16. Kemudian, 5 pangkat 2. Yaitu 5 dikali 5. Berapa hasilnya 5 kali 5? Iya, benar. 25. Kita lanjutkan, yaitu sekarang berapa? 6 pangkat 2. Artinya yaitu 6 dikali 6. Berapa 6 dikali 6? Iya, pintar. 36. Selanjutnya, 7 pangkat 2. Artinya 7 dikali 7. Hasilnya berapa? 7 kali 7? Iya, 49. Kita lanjutkan lagi. 8 pangkat 2. Yaitu 8 dikali 8. Maka hasilnya adalah, ya, 64. Sekarang 9 pangkat 2. Artinya 9 dikali 9. Siapa yang tahu 9 kali 9 berapa?
Ya, benar. 81. Nah, terakhir 10 pangkat 2. Yaitu 10 dikali 10. Wah, pasti ini bisa semua ya. Berapa 10 kali 10? Iya, benar. 100. Nah, hasil dari pangkat 2 meliputi dari 1, kemudian 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, kemudian 100. Ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu adalah hasil pangkat 2 dari suatu bilangan. Ya. Bagaimana mengerjakan operasi hitung bilangan pangkat 2? Aturan pengerjaan operasi hitung bilangan pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan cacah yang telah kita pelajari sebelumnya. Operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali, dan perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, Ibu akan jelaskan mengenai operasi hitung bilangan pangkat 2. Sebagai contoh, yang pertama, 7 ditambah 2 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, berapa ini hasilnya? Nah, kita selesaikan ya. Kalian perhatikan dengan baik. Pertama, kalian harus lihat dalam operasi hitung campuran ini, di sini ada tanda kurung. Jika ada tanda kurung, maka ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka di sini 7 tambah 2 adalah 9. Kemudian pangkat 2-nya ditulis jadi 9 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Kemudian kita tuliskan 9 pangkat 2. Berapa hasilnya 9 pangkat 2? Ya, 81. Karena 9 pangkat 2 itu adalah 9 dikali 9. Kemudian dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? Ya, benar, 100. Karena 10 pangkat 2 itu adalah 10 dikali 10. Nah, sekarang kita kalikan. 81 dikali 100. Ini sangat mudah ya. Kalian tinggal kalikan 81 dikali 1 adalah 81. Kemudian kalian tuliskan di sini berapa nolnya. Nah, di sini ada 2. Maka kita tuliskan nolnya 2. Maka hasilnya adalah 8.100. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini adalah 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kita penyelesaiannya ya, kita kerjakan. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini ada operasi hitung, penjumlahan, dan pembagian. Ingat dalam aturan, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka tentunya ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu di sini 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 berapa? 8 kali 8. Ya, benar. 64. Dibagi 2 pangkat 2 berapa? Iya, benar. 4, karena 2 dikali 2. Selanjutnya, nah, kita hitung juga ini. 15 pangkat 2 berapa? Kita hitung sini ya. 15 pangkat 2 artinya 15 dikali 15. Kita kalikan. 5 dikali 5 berapa? Ya, 25. Satuannya ditulis di bawah, puluhannya boleh simpan di sini. Selanjutnya, 5 dikali 1 berapa? Ya, 5. Jangan lupa ditambahkan dengan 2 tadi. Menjadi 7. Karena sudah ditambahkan, boleh kita coret ya. Selanjutnya, 1 dikali 5 berapa? Ya, 5. Kita tulis di bawah angka 7. Kemudian, 1 dikali 1. Ya, tulis 1 di sini ya. Kemudian, kita jumlahkan.
kita turunkan dari yang paling belakang. Di sini ada angka 5, kita turunkan. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 5. Berapa 7 tambah 5? Ya, 12. Satuannya kita tuliskan di bawah, puluhannya kita tuliskan di atas ya. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 adalah 2. Maka hasilnya 225. Kita tuliskan di sini. Jadi kan 15 pangkat 2 adalah 225 ditambah. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. 64 dibagi 4. Kita tulis juga di sini bagaimana hasilnya. 64 dibagi 4. Pertama, kita bagi dulu angka yang pertama ya. Sini 6 dibagi 4. Ya, yang mendekati adalah 1. Kita tulis di sini. Kemudian kita kalikan 1 kali 4 adalah 4. Kemudian kita kurangi. 6 dikurangi 4 adalah 2. Kita bagi lagi, 2 dibagi 4, apakah bisa? Ya, tidak bisa. Karena ini tidak bisa, maka kita turunkan angka 4 yang di belakang ini. Menjadi 24. 24 dibagi 4. Berapa 24 dibagi 4? Ya, 6. Maka dari sini 6 dikali 4 adalah 24. Hasilnya 0. Berarti 16 ya. Kita tuliskan di sini 16. Nah, kita jumlahkan. 225 ditambah 16. 5 ditambah 6. Ya, 11. Simpan puluhannya di atas. 1 ditambah 2 yaitu 3 ditambah 1 4. Kemudian ratusannya ini kita turunkan 2. Maka hasilnya adalah 241. Selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Misalnya, P dikali P sama dengan R. Maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari R adalah P. Nah, kita coba contohkan dengan angka ya. Misalnya di sini 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka akar pangkat 2 dari 1 adalah 1. Kita contoh yang lainnya. 2 dikali 2 adalah 4. Maka akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Paham? Kita lanjutkan lagi. Misalnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Kita contohkan satu lagi ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Nah, akar pangkat 2 ini juga nama lainnya adalah akar kuadrat. Nah, jadi kalian boleh tulis bisa sebutkannya akar pangkat 1 atau akar kuadrat dari 1. Ya, seperti itu. Tentukan hasil akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat dapat dilakukan dengan cara bersusun. Contohnya, tentukan akar kuadrat dari yang pertama 324 dan yang kedua 625. Nah,
Untuk penyelesaiannya seperti ini. Untuk nomor 1 dulu ya. Akar kuadrat dari 324. Nah, tadi kalian sudah perhatikan ya, langkah-langkah mencari akar kuadrat. Yang pertama, pisahkan setiap 2 angka dari belakang. Nah, di sini kita pisahkan 2 angka dari belakang. Kita pisahkan dengan garis seperti ini saja ya. Nah, langkah kedua, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Di sini angka paling kirinya adalah 3. Kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka 3. Berapa itu? Yang hasilnya mendekati angka 3. Tapi tidak boleh melebihi. Yaitu 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kita tulis dulu. Karena yang pertama adalah hasil 1, kita tuliskan di sini 1. Kemudian langkah selanjutnya kita kurangi. Kita turunkan dari belakang 4, kemudian sini 2, kemudian kita kurangi. 3 dikurangi 1 adalah 2. Ini 224. Selanjutnya, jumlahkan bilangan hasil yang pertama. Nah, ini tadi kan bilangan yang pertama adalah 1 dikali 1. Kita jumlahkan 1 dengan 1. Kita jumlahkan 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian kita beri titik-titik. Titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya harus 224. Nah, bagaimana caranya? Kita cari yang titik-titik ini harus diisi dengan bilangan yang sama. Boleh dengan cara coba-coba. Misalkan kalian mau masukkan angka 1. Kalau di sini 1, maka ini pun harus 1. Tapi kita lihat nanti hasilnya apakah 224. Kita coba ya. Jika di sini 1, kemudian di sini 1, maka 21 dikali 1, apakah hasilnya 224? Tidak, maka ini bukan ya. Kita cari lagi, misalkan 2. Kalau 2 kayaknya kejauhan, Bu, masih jauh nih. Kita coba ke berapa? Misalkan 5 ya. Kita tuliskan di sini. Jika di sini tulis 5, maka di sini pun harus sama 5. 25 dikali 5. Apakah hasilnya 224? Coba kalian hitung. Ya, salah. Bukan 224. Maka ini kita hapus kembali. Kita coba lagi dengan angka berapa? Oke, boleh misalkan mau Bu, aku mau langsung 8. Boleh ya, kita tuliskan di sini 8. Coba kita hitung ya. Apakah benar? 28 dikali 8. 8 dikali 8 adalah 64. Satuannya di bawah, puluhannya boleh simpan di atas. Kemudian 8 dikali 2 yaitu 16 ditambahkan 6 menjadi 22. Betul tidak hasilnya sama 224? Iya, karena hasilnya sama maka ini benar, yaitu kita tuliskan di sini angka 8. Nah, hasilnya kita tuliskan di sini. Ini kita kurangi menjadi 0. Berarti sudah selesai. Artinya akar kuadrat dari 324 adalah 18. Kalau tidak yakin, boleh kita cek. 18 dikali 18, apakah hasilnya 324? Kita kalikan ya. 8 dikali 8 adalah 64. Tulis 6 di sini. Kemudian 8 dikali 1 adalah 8. Ditambahkan 6 menjadi 14. Selanjutnya 1 dikali 8 adalah 8. Tulis di angka 4 yang kedua ini. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian kita jumlahkan. Turunkan satuannya yaitu 4. Kemudian 4 ditambah 8 adalah 12. Puluhannya simpan di atas. 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian ditambahkan lagi 1 menjadi 3. Nah, hasilnya sama tidak dengan ini? Sama ya. Karena ingat tadi, akar
pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Nah, jadi kalau kita mau mengecek tinggal dikalikan saja 18-nya dengan 18. Apakah hasilnya seperti ini? Ternyata sudah kita buktikan ya, hasilnya sama. Maka ini adalah benar. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua, yaitu akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 625. Prosesnya sama seperti yang pertama, yaitu kita pisahkan dua angka dari belakang. Selanjutnya, kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati angka paling kiri, yaitu 6. Berapakah bilangan kuadrat yang mendekati angka 6? Ya, itu 4. Yaitu 4 itu dari 2 dikali 2. Maka hasilnya 4. Ini 2 ini kita simpan di sini. Kita kurangi, kita turunkan dari belakang angka 5, kemudian 2, dan ini kita kurangi. 6 dikurangi 4 adalah 2. Nah, selanjutnya yaitu dijumlahkan. 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? Ya, 2 ditambah 2 adalah 4. Kita tulis di bawah ini. Nah, kemudian kita nanti isi titik-titik ini dengan bilangan atau angka yang sama, yang jika dikalikan nanti hasilnya adalah 225. Kita boleh coba lagi dari bilangan, maunya berapa nih? Mau angka berapa yang akan kita tuliskan di sini? Misalkan, boleh 3 ya. 43 dikali 3. Coba kalian hitung, apakah hasilnya 225? Ya, hasilnya bukan 225. Maka ini kita hapus. Coba kita isi dengan bilangan berapa lagi? Baik, kita coba dengan bilangan 5. Maka 45 dikali 5, apakah hasilnya 225? Yuk, kita sama-sama hitung di sini ya. Kita buktikan. 45 dikali 5. 5 dikali 5, 25. Satuannya simpan di bawah, puluhannya di atas. Kemudian 5 dikali 4 adalah 20. Kita tambahkan dengan 2 tadi menjadi 22. Nah, hasilnya sama ya. Maka berarti benar ya, 5 ini adalah bilangan yang pas. Maka di sini kita tuliskan 5. Ini kita kurangi jadi 0. Nah, jadi hasilnya adalah 25. Jika tadi kita belum yakin, boleh kita buktikan kembali. Apakah 25 pangkat 2 atau 25 kali 25 hasilnya 625. 5 dikali 5 adalah 25. Satuannya di bawah, ingat puluhannya simpan di atas. Kemudian 5 dikali 2 adalah 10. Ditambahkan 2 menjadi 12. Selanjutnya 2 dikali 5 adalah 10. Satuannya simpan di bawah. Puluhannya boleh di sembarang tempat ya, di atas. Selanjutnya 2 dikali 2 adalah 4. Ditambahkan dengan 1 menjadi 5. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita turunkan dari satuannya 5. Kemudian 2 ditambah 0 tetap 2. Kemudian 1 ditambah 5 adalah 6. Nah, hasilnya sama ya. 625. Maka ini artinya benar. Akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 625 adalah 25. Sekarang, Bu Guru akan jelaskan mengenai operasi hitung akar pangkat 2. Sebagai contoh, satu, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 100 ditambah akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 81 dikurangi akar pangkat 2 dari 49. Nah, berapa hasilnya?
Kemudian yang kedua, akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 625 dikurangi akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 64 dikali akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 4. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Penyelesaian. Untuk yang pertama, ingat di sini kita perhatikan dulu karena operasi hitung campuran. Di sini ada tanda kurung. Jika ada tanda kurung, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu yang ada pada tanda kurung. Maka ini tulis kembali dulu, akar dari 100 ditambah akar dari 81 berapa, Nak? Ini tanpa dihitung bersusun pun kita harus sudah bisa ya. Bilangan pangkat 2 yang hasilnya 81 berapa? Ya, 9 kali 9 ya. Maka di sini akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 81 adalah 9. Kemudian dikurangi akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 49 berapa, Nak? Ya, kita lihat, kita cari lagi tadi bilangan pangkat 2 yang hasilnya 49 adalah 7, yaitu 7 dikali 7 ya. Nah, selanjutnya kita cari akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 100 berapa? Cari lagi bilangan pangkat 2 yang hasilnya 100. Ya, yaitu 10. Ingat ya, kebalikan dari pangkat 2. Nah, ini 10, kemudian kita tambahkan dengan, karena ini tadi dalam kurung ya, ini harus kita selesaikan dulu. 9 dikurangi 7 berapa? 2, betul. Maka kita jumlahkan. 10 ditambah 2 adalah 12. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua, yaitu ini ya, kita lihat di sini ada operasi hitung pengurangan dan perkalian. Mana yang harus kita dahulukan? Ya, benar. Dalam aturan, perkalian atau pembagian harus lebih didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita tulis dulu sebelumnya yang ini, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 625 dikurangi berapa akar kuadrat dari 64? Coba cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya 64. Ya, benar, yaitu 8. Kemudian dikali, ini sangat mudah, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 4 adalah 2 ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Akar kuadrat dari 625. Tadi masih ingat ketika dicontoh berapa akar kuadrat dari 625? Hebat, masih ingat ya, yaitu 25 dikurangi. Nah, ini kita kalikan. 8 dikali 2 yaitu 16. Barulah kita kurangi 25 dikurangi 16. Berapa hasilnya? Iya, 9. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.